Setelah sekitar 7 hari dilakukan penyelidikan, tepat hari Senin, 17 Oktober 2022, dini hari dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Rahmat Aribowo, SIK, MH berhasil meringkus dua pelaku pembunuhan berinisial A 22 tahun dan SS 17 tahun. Warga yang masih sama dengan korban Theofinus Situmorang di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Diketahui pembunuhan itu terjadi di Dusun Huta Tongah, Nagori Pondok. Polres Simalungun terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Rekan-rekan mungkin sudah mengetahui tentang kejadian yang mengakibatkan saudara korban RFS ditemukan mayatnya di tepatnya di desa Dusun Huta Tongah, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, yang kemudian setelah dilakukan olah TKP oleh Satuan Reskrim, pada saat itu kita menyimpulkan bahwa korban ini merupakan korban adanya kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Meskipun awalnya kita sempat menduga apakah ini kejadian laka lantas atau tidak, ternyata setelah kita lakukan olah TKP dan sudah kita lakukan otopsi terhadap jenazah korban, kita simpulkan bahwa korban RFS ini adalah korban kejahatan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya yang bersangkutan. Setelah kita lakukan rangkaian penyelidikan, tim kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku, di mana satu pelaku merupakan seorang laki-laki yang masih berumur 17 tahun, yang masuk kategori anak, dan satu lagi dengan inisial SS, dan satu lagi pelaku adalah AA, yang berumur 22 tahun. Kedua pelaku ini sebenarnya satu daerah, satu kecamatan dengan korban. Perlu kami jelaskan bahwa kronologis kejadian ini adalah diawali dengan pada saat korban dan tersangka ini pada hari Jumat di tanggal 14 Oktober 2022 sama-sama berada di satu buah warung, satu buah lapo. Kemudian dalam proses berada di lapo ini, korban dan tersangka sama-sama menikmati minuman tuak. Kemudian kita melihat bahwa akibat salah satu dipengaruhi oleh mengkonsumsi tuak yang mungkin di atas batas normal ini, mengakibatkan mungkin baik korban maupun pelaku ini terpengaruh akibat kondisi minum tuak yang berlebihan, sehingga ada situasi-situasi yang mengakibatkan korban dan tersangka ini terjadi cekcok, terjadi keributan. Dari hasil keterangan yang kita dapat bahwa awalnya korban ini melakukan pelemparan sebuah mancis kepada tersangka, dan adanya lagi keributan-keributan kecil di mana dari hasil keterangan keterangan tersangka bahwa korban ini kemudian sempat ada ucapan-ucapan yang menyampaikan bahwa kalau kalian berani tunggu saya di lokasi sana dengan ajakan-ajakan untuk melakukan mungkin untuk duel kali ya. Kemudian setelah itu sekitar jam 11 pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, tersangka keluar lebih dulu dari warung, kemudian menunggu di lokasi yang awalnya sudah disampaikan oleh tersangka. Kalau kalian berani tunggu saya di sana. Kemudian pada saat tersangka sudah kembali keluar dari warung dan menunggu di sana, korban kemudian beberapa saat kemudian keluar dan melewati lokasi yang sudah ditunggu oleh tersangka. Dan disitulah kemudian terjadi tindakan yang pertama-tama korban dan tersangka ini ribut. Kemudian si tersangka ini menceritakan kepada kita awalnya korban ini mencoba untuk melakukan pemukulan kepada korban, namun kemudian korban dengan sigap melakukan tindakan untuk mempertahankan diri dan mengambil kayu yang kemudian kayu ini kita jadikan barang bukti sebagai alat yang digunakan oleh kedua tersangka untuk melakukan penganiayaan kepada korban.
Awalnya tersangka ini memukul badan, tapi kemudian korban jatuh dan setelah melihat sudah tidak berdaya, tersangka ini melakukan tindakan pemukulan ulang-ulang ke bagian kepala, ke bagian badan si korban, sampai kemudian sudah melihat korban ini tidak bergerak, tidak berdaya, maka kedua tersangka ini meninggalkan TKP dan pergi melarikan diri. Untuk kedua tersangka dilakukan pengejaran dan ditangkap di luar wilayah hukum Polres Simalungun, di luar wilayah hukum Polres Sumatera Utara. Yang pertama, yang bersangkutan ditangkap untuk tersangka SS, ditangkap di Palas. Sementara untuk tersangka AA ditangkap di daerah perkebunan, di daerah Pelalawan, Provinsi Riau. Dan kedua tersangka ini baru tiba di tempat kita di wilayah hukum Polres Simalungun ini, tepatnya di hari Sabtu dini hari ya, Sabtu dini hari. Atas perbuatan kedua tersangka, kita mempersangkakan terhadap pasal 340 lebih subsidiar 338, lebih subsidiar lagi 351 ayat 3, di mana pada intinya pasal itu adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati sampai dengan 20 tahun penjara. Dari hasil penangkapan oleh TKP, kita berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa satu bilah kayu yang dipergunakan oleh kedua tersangka untuk memukul dan menghabisi korban. Kemudian ada beberapa helai pakaian, sepatu dan perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh korban, serta satu unit sepeda motor milik korban yang kita temukan di TKP. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa salah satu pelaku ini adalah anak, sehingga ada aturan-aturan yang harus kita penuhi terkait dengan adanya batasan-batasan berkaitan dengan proses penyidikan yang akan kita lakukan dalam waktu 7 hari plus 8 hari proses penyidikan. Ini ya. Waktu di TKP Lapo itu apa sih? Waktu di TKP Lapo itu gimana kamu ceritakan kronologi singkatnya? Yang singkatnya Pak, kan terhina Pak, terhina dan terbawa emosi Pak. Kamu terhina karena ucapan pelaku. Iya. Kira-kira kalian emosi ada nggak pengaruhnya karena mengkonsumsi tuak? Kalau aku Pak, enggak ada Pak. Oh, berapa gelas minumnya? Setengah gelas masih Pak, karena asik main handphone aku Pak. Setengah gelas. Kamu berapa gelas? Dua Pak. Berapa teko? Dua teko. Dua teko. Dua teko apa? Dua teko Kecil. kecil. Berapa gelas? Anak. Bukan ya. Jadi ini pembelajaran juga ya. Ya, Pak. Oke.